Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada, jumpa lagi sahabat dengan channel Yadi Eti. Sahabat, di kesempatan kali ini ini karena banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan dari saya ini pemula om, saya ini pemula bang, saya mau belajar bang. Baik, sekarang kita akan fokuskan untuk yang pemula ya. Jadi kita akan belajar dari satu bagian ke bagian yang lainnya, khusus bagi sahabat-sahabat pemula agar bisa memelihara ikan hias dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar. Oke dah, kita intro dulu yuk. Terutama sahabat-sahabat pemula, kita sekarang punya niat dalam hati. Niat dalam hati. Tanamkan niat dulu mau pelihara ikan nih. Saya ini ingin pelihara ikan hias. Oke. Sekarang sahabat sudah punya niat dalam hati ingin pelihara ikan hias kan? Lantas ikan hias apa kira-kira yang terpikir oleh sahabat? Misal, ini saya tidak membicarakan ikan cupang dan saya tidak membicarakan ikan cana ya. Ini kalau ikan cupang, ikan cana kan dia ada tersendiri, ada khusus karena dia tidak perlu pompa, tidak perlu aerator ya. Ini saya membicarakan yang di luar ikan cana, ikan cupang, artinya yang ikan yang membutuhkan pompa, nanti aerator. Jadi nanti tahapannya itu ada yang pakai pompa, pakai aerator ya. Sekarang kita tahap pertama dulu, bagian pertama dulu. Ini kita akan memelihara ikan hias. Misalnya saya ingin pelihara ikan koki. Saya ingin pelihara ikan komet, atau saya ingin pelihara ikan predator. Oke, sekarang ini terserah kepada sahabat-sahabat semua. Yang jelas yang saya sebutkan tadi semuanya membutuhkan pompa dan aerator. Oke. Sekarang sudah punya niat dalam hati untuk memelihara ikan, sahabat-sahabat pemula. Nah, kalau sudah nanti beli ikan itu bawa ke rumah, tentu di rumah itu sudah harus disiapkan wadah. Sekarang saya juga tidak membicarakan kolam ini, saya membicarakan wadah akuarium ya. Sekarang saya membicarakan wadah akuarium. Jadi sahabat-sahabat pemula yang ingin memelihara ikan hias di dalam akuarium. Baik, sekarang akuariumnya. Sahabat membeli ikan hias koki katakanlah, atau komet lah. Biasanya 5 ekor. Lantas bawa ke rumah, bingung nih. Ini saya mau taruh di akuarium yang ukur berapa ya? Bingung. Ukur berapa? Ukuran 2 meter ini. Nanti ikannya, kan beli ikan itu kan masih kecil-kecil ya. Katakanlah ikan kokinya kecil. Bingung ikan kokinya. Ini mana? Kok tidak ada ujungnya? Karena kepanjangan tadi ya. Terus misalnya beli ikan koki 5 ekor taruh di soliter misalnya. Waduh. Sana mentok, ke sini mentok. Bingung ikan kokinya ya. Nah, jadi tepatkan dulu akuarium ukuran berapa untuk ikan mas koki, atau untuk ikan komet, atau untuk ikan predator katakanlah semacam peacock bass atau arwana. Baik, sekarang yang ikan koki lah dulu. Kalau sahabat ada beli 5 ekor ikan koki yang ukuran-ukuran jempol misalnya ya, maka yang perlu disiapkan adalah akuarium dengan ukuran paling tidak ya, yang 50 kali 25 kali 30, atau yang 60 kali 35 kali 40. Bolehlah itu ya. Jangan beli yang besar dulu untuk akuarium, jangan. Nah, ketebalan kacanya ya biasanya 5 mili lah untuk akuarium yang ukuran segitu ya. Ini seperti contoh yang ini sahabat. Sahabat-sahabat pemula, ini adalah akuarium ukuran 50 kali 25 kali 30 ya. Ini untuk memelihara ikan mas koki atau komet ya. Cukup untuk 5 ekor, 6 ekor yang kecil-kecil ya. Cukuplah untuk pelihara ikan komet atau ikan koki. Kemudian kalau juga ingin pelihara ikan predator semisal arwana, entah arwana silver atau arwana yang lain, juga cukup masih dalam ukuran 11 sentian ya ikannya. Sampai 12 cm cukup dengan akuarium yang ini. Ya.
Jadi sahabat, jadi untuk mempersiapkan akuariumnya cukup dengan akuarium seperti ini. Nah, kalau misalnya sahabat membeli ikan mas kokinya lebih banyak dan agak besar-besar, misalnya ada 10 ekor, nah, cukup dengan akuarium seperti ini ya. Ini akuarium yang panjangnya 70 kali 30 kali 40 ya. Cukup untuk yang misalnya membeli yang agak-agak besar lah, untuk ikan mas koki atau komet ataupun ikan lohan yang agak besar seperti ini ya, cukup. Nah, kalau sahabat sudah membeli ikan yang lebih besar lagi ya, nah akuariumnya seperti ini ya. Misalnya kayak ini ukuran size ikannya ini sudah 33 cm ya. Nah, cukup untuk ikan ini dengan ukuran akuariumnya ini 1 meter kali 50 kali 50 dengan ketebalan kaca ini 5 mili ya. Cukup sahabat ya. Nah, kalau sahabat juga masih ikan predator lain, misalnya pelihara ikan predator lain, misalnya ikan Oscar ya. Nah, ini ada 2 atau 3 atau 4 nih, masih cukup ini ya. Untuk akuarium yang ukuran ini 60 kali 35 kali 40 ya. Ini cukup nih. Ketebalan kacanya 5 mili. Nah, kalau sahabat juga beli arwana maksudnya ya, yang lebih besar, yang cukup panjang misalnya, atau yang seukuran kayak punya saya ini ya, sudah sekitar 20 sentian ya. Nah, cukup juga dengan yang ini 100 kali 40 kali 40 dengan ketebalan kacanya 8 mm ya. Nah, cukup ya. Seperti ini kan nyaman ya. Jadi kita bisa, nah seperti ini juga cukup. Yang ukuran ikan yang sebesar ini juga sudah cukup standar lah dengan akuarium yang seperti ini. Oke, sama ini. Ini juga 140 tapi ketebalan kacanya 8 mili. Jadi kalau ketebalan kacanya 5 mili juga masih memadai lah untuk ikan mas koki ya sahabat ya. Dengan memperhatikan ini semua sahabat, jadi dengan memperhatikan ukuran akuarium dan ikan yang akan kita masukkan ke dalam akuarium kita, tentu kita bisa menyeimbangkan kehidupan ikan di dalam akuarium. Artinya ikan tidak mudah stres, tidak mudah sakit, dengan keleluasaan dia mudah berenang, nyaman berenang di dalam akuarium. Tetapi kalau misalnya akuariumnya terlalu kecil, terlalu sempit, yang pertama ikan stres dan akan menyebabkan sakit, dan ujung-ujungnya juga ikan akan mati sahabat. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan ukuran akuarium agar keleluasaan ikan itu lebih nyaman gitu ya di dalam akuarium. Baik sahabat-sahabat semua, demikian yang bisa saya share di kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat pemula. Jadi untuk memelihara ikan hias dengan adanya konten ini yang saya bikin khusus untuk sahabat-sahabat pemula, semoga bisa bermanfaat dan memantapkan hatinya untuk memelihara ikan hias dalam akuarium. Dan nanti kita akan lanjut ini, apa-apa lagi yang dibutuhkan selain yang telah saya share di kesempatan ini. Baik, mohon maaf sahabat bila ada kata-kata saya yang salah, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.